Nah, terkait sekolah nih Pak, kadang kan ada pilihan antara karakter atau attitude dengan akademik. Iya. Sebenarnya kan ada orang tua yang memikirkan akademik saja, karakter orang bodo amat lah, yang penting dia pintar gitu. Atau misalnya ada yang memperhatikan attitude saja tanpa akademik. Nah, sebenarnya yang harus diajarkannya terlebih dahulu tuh apa dulu sih Pak? Akademik itu apa atau attitude dulu Pak? Kayak ini pertanyaan yang umum ditanyakan. Banyak barang kayak gitu. Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya, pastinya saya memilih akhlak atau attitude dulu. Iya, attitude. Karena ini yang paling sulit yang tadi saya bilang. Untuk dibentuk butuh proses. Nah, kalau akademis, ya itu bisa diajarkan kapan saja. Ketika anak sudah siap. Nih contohnya begini, ketika anak sudah memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik, dia pasti sudah mengetahui apa yang terbaik buat dirinya. Dan ketika dia disuruh belajar, dia sudah sadar bahwa belajar itu penting buat dirinya. Dan kita tidak usah lagi untuk ngomel-ngomelinnya dia untuk belajar. Betul. Ya, nah di sini berarti kita harus membangun fondasinya dulu, seperti bangunan aja. Kan nggak mungkin kita membangun rumah tidak dimulai dari fondasinya dulu. Misalnya kita membangun rumah, atapnya dulu kita buat. Ya. Kalau misalnya atapnya dulu, sedangkan kita tidak membuat fondasinya dulu, ya atapnya itu sudah dibangun buat apa? Iya betul ya. Roboh. Iya, kan nggak ada manfaatnya. Iya betul. Jadi kita harus memulai mana yang lebih penting dulu. Nah di sini menurut saya akhlak dulu dan karakter harus lebih diutamakan. Iya sih. Di Australia, ya, di negara-negara maju, Jepang gitu ya. Kebalikan. Yang lebih diutamakan itu akhlak dan karakter dulu. Meskipun kita sering bilang gitu, wah negara Barat sih sekuler gitu, ya mereka agama dan sosial itu dipisahkan, betul. Ya. Padahal kita bisa belajar dari negeri-negeri yang bisa dibilang sekuler ini, bahwa mereka ini lebih mengutamakan pendidikan di awal. Itu adalah karakter, akhlak. Ya. Sampai yang saya dengar, guru-guru di Australia itu lebih pusing kalau anak-anak didiknya nggak bisa ngantri dibandingkan nggak bisa matematika. Benar-benar. Sedangkan budaya ngantri sendiri. Coba Agung lihat di Indonesia seperti apa. Kalau kita main salip-salipan. Nah itu. Sedangkan dari taman kanak-kanak itu diajarkan kalau di Australia cara mengantri yang benar. Ya. Di dalam budaya ngantri, kira-kira ada filosofi apa? Menurut aku, budaya ngantri itu ya kayak filosofi kita keteraturan, disiplin gitu ya, terus mematuhi aturan kayak gitu, terus ditambah lagi ya sabar juga sih. Gitu. Sedangkan di agama manapun pasti diajarkan untuk bagaimana kita bersabar. Ya. Sampai di Islam sendiri bahwa Allah itu bersama orang yang sabar. Tetapi anak-anak kan tidak paham bagaimana mempraktekkan sabar kalau tidak diajarkan. Ya. Saya sendiri jujur ya, baru mengetahui bagaimana cara bersabar itu setelah umur saya di kepala 3, bayangin. Ya. Setelah saya mengikuti sebuah workshop, ternyata untuk menjadi sabar itu ada caranya. Nah selama ini sih nggak tahu caranya gitu. Bingung gitu ya. Ya, makanya saya mengajarkan anak saya juga ada kesalahan. Misalnya kamu ditonjok, onjok lagi yang lebih keras. Ya. Nah, di situ saya selalu memberikan instruksi ke anak saya, arahan ke anak saya. Saya dulu mengajarkan ke anak saya, kalau kamu sampai dipukul sama orang, ya, pukul lagi 2 kali lebih keras. Ya, dan tanggung-tanggung.
Bayangin, saya mengajarkan anak saya seperti itu. Ya, karena saya tidak mengetahui bagaimana mempraktekkan sabar. Ya. Ternyata ada caranya. Ya. Di agama juga diajarkan, tapi hal itu tidak sampai ke saya. Waktu itu ya. Ya, pada waktu itu. Karena saya dari usia anak-anak, remaja, itu tidak diajarkan. Kamu harus sabar. Kalau kamu nggak sabar, kamu nggak disayang Tuhan. Nah, itu kan bingung lah ya. Iya, ketika kita sabar, mana sayang Tuhan itu? Iya. Kalau kamu nggak sabar, masuk neraka. Kan akhirnya saya juga bingung untuk mempraktekannya. Ya. Nah, padahal anak-anak ini butuh praktek, butuh contoh agar mereka paham gitu. Nah, di Australia itu diberikan prakteknya oleh guru-guru di sana. Bagaimana anak-anak itu harus mengantri, sikap apa saja yang harus digunakan saat mengantri itu. Lebih ke attitude dulu ya. Attitude dulu, karena mereka tahu attitude itu butuh proses agar anak-anak ini paham dan benar-benar menjadi jati diri mereka. Iya betul. Iya juga Pak. Nah itu. Kalau di kita perasaan dari kelas 1 matematika harus 100 dong. Nah itu. Akhirnya attitude dilupakan. Iya harus 10 tuh. Ingat waktu saya kalau ingat itu ya. Ketika baru masuk Pak, kan belajar hitung-hitung terus membawa itu harus 10. Nah, jadi kiblatnya sudah berbeda, makanya nggak aneh gitu kalau di Indonesia ini banyak korupsi, kalau di Indonesia ini banyak orang-orang yang saling sikut menyikut, orang pintar, attitude-nya jelek gitu ya. Karena attitude ini di agama manapun juga benar-benar harus ditanamkan yang paling utama, karena kehidupan seorang manusia ini akan tergantung dengan sikap yang dia bawa. Ya. Mungkin aku masih ingat ya di podcast Legacy ya. Legacy ya, warisan Pak. Warisan. Tapi saya mau tes nih, apakah aku masih ingat? Kalau manusia mati meninggal? Meninggalkan itu Pak, yang kemarin tuh. Apa? Nama di rapor. Iya, nama di rapor. Jasa, manusia mati meninggalkan sifatnya Pak. Iya, jadi apa yang dia yang orang-orang di sekelilingnya kenang akan keberadaan dia. Iya betul. Ya. Tapi kalau sikap kita jelek, attitude kita jelek, apa yang akan dikenang oleh orang-orang di sekeliling kita akan kehadiran kita? Pasti kan yang dikenal tuh hal yang jelek semuanya. Iya betul. Ya, nggak ada kenangan yang baik. Oleh karena itu pentingnya menanamkan attitude itu dan sikap itu sejak usia anak-anak. Oke, berarti sudah terjawab ya antara attitude dan akademik itu mana dulu yang pertama. Iya. Terus selanjutnya ini Pak, sebenarnya attitude itu bisa berubah-berubah nggak sih Pak? Misalnya contoh nih, dia dari anak-anak udah bagus nih, sudah sopan dan lain-lain, tiba-tiba kok SMP jadi begini ya gitu. Apakah memang attitude itu bisa berubah-berubah atau memang sudah permanen seperti itu, atau attitude itu bawaan dari karakter orang tua, gen gitu, atau gimana Pak? Bawaan dari orang tua saya nggak percaya. Ya, karena itu sudah ada di agama juga bahwa manusia itu akan membawa dosanya mereka masing-masing. Tidak mungkin dosanya orang tua akan diserah terimakan kepada anak. Ya. Nah, di sini anak pasti menanggung sendiri apa-apa yang mereka perbuat. Nah, tetapi orang tua memiliki andil di situ untuk menanamkan pendidikan karakter itu yang benar gitu, agar bisa dibawa oleh anak hingga dewasa nantinya. Nah, tetapi pendidikan attitude atau sikap yang baik ini itu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Oh, jadi jangan cuma anak ketika dia kecil aja gitu ya. Benar, itu harus konsisten kita ajarkan, malah sampai
siapa yang duluan dipanggil Allah. Ya, karena apa? Yang namanya iman itu yang pernah kita bahas kan naik turun ya. Betul. Nah, berarti begitupun juga dengan sikap atau attitude. Ya. Biasanya attitude atau sikap itu berubah di tengah jalan kalau kita mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar. Itu bisa berubah berarti ya? Itu bisa berubah. Kalau tidak ada filter lagi di keluarga, ya anak-anak ini mendapatkan filter dari mana? Pada akhirnya keluarga juga yang berperan di sana. Iya, keluarga itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap tumbuh kembangnya seorang anak manusia. Terutama orang tua ya, Pak? Orang tua, karena orang tua kan yang diamanahkan anak. Iya, betul. Kalau anaknya memiliki sikap yang baik, attitude yang baik, insya Allah itu juga akan mendapatkan reward dari Tuhan. Ya. Tapi ketika kita sebagai orang tua tidak dapat menanamkan sikap atau attitude yang benar pada anak-anak kita, ya itu juga akan mendapatkan punishment dari Tuhan. Balik lagi ya? Balik lagi ke diri kita gitu. Iya, ntar anaknya juga nggak sopan. Pastinya. Apakah kita mau anak kita ketika sudah besar gitu kan, dia kurang ajar gitu sama orang lain, ya, dia berbuat kasar sama orang lain. Iya. Apakah kita mau anak kita seperti itu? Ya. Apakah kita siap untuk mengambil konsekuensi itu? Nah, kalau kita tidak siap, ya mulai dari sekarang kita sadar gitu bahwa tanggung jawab pendidikan attitude atau sikap itu dimulai dari keluarga. Ya. Dan kalau misalnya kita mulai dari keluarga ya Pak ya, terkait masalah attitude dan itu kayaknya bullying itu nggak ada gitu ya Pak. Bullying ya, terus apalagi tuh yang kayak masalah-masalah anak-anak kecil tuh kayak bullying yang bisa berpengaruh sangat. Kan kemarin juga yang di berita di Amerika itu kan ada orang nembak orang tuanya. Ya. Itu ada orang nembak orang tuanya karena nggak terima dia dimarahin ketika dia santai gitu, dia tembak orang tuanya yang meninggal gitu. Berarti kalau misalnya sudah bisa menanamkan attitude dalam keluarga, terutama pada anaknya ya, masalah-masalah itu tidak akan berkembang gitu ya Pak. Benar banget. Sampai di Singapura saya pernah dengar berita ada seorang anak yang mengusir orang tuanya dari rumahnya karena orang tuanya sudah lansia. Sampai dampaknya ke situ ya. Ya. Karena anaknya merasa terbebani dengan hadirnya orang tua, bayangin. Ya. Karena di Singapura itu memang yang saya bingung juga ketika kesana, itu melihat orang-orang yang sudah lansia, mereka bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang kasar, seperti menjaga toilet, ya, menyapu jalanan. Itu awalnya saya masih meraba-raba nih, kok aneh gitu ya. Iya. Nggak biasanya gitu. Padahal Singapura ini kan bisa dibilang negara yang maju gitu kan. Tapi hanya maju secara ekonomi, tidak dengan karakter. Ya, betul. Dan oleh karena itu di Singapura ini tingkat bunuh diri di sana itu sangat tinggi. Sampai ke permasalahan psikologis gitu juga. Iya, bayangin. Awalnya dari keluarga itu gitu ya. Penanaman sikap karakter yang kurang. Mereka yang dipaksa hanya untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Bukan pendidikan karakter atau adab yang lebih diutamakan. Akhirnya ya mereka sampai berani mengusir orang tuanya. Iya. Sampai Perdana Menteri Singapura yang dulu ya, yang udah meninggal, dia sampai membuat undang-undang yang baru. Iya. Bahwa seorang anak itu tidak bisa mengusir seenaknya orang tuanya. Ya. Iya, betul. Sampai ada supir taksi waktu saya kenal di Singapura, mereka juga bilang bahwa di Singapura ini nggak ada istilah pensiun. Ya, kalau kita kerja sampai mati, Pak. Nah, saya nggak melarang kerjanya,
Itu baik kan? Itu baik, itu bagus. Yang namanya kerja kan gak ada istilah umur ya. Sebenarnya saya juga gak setuju dengan pensiun. Betul. Ya. Tapi di sini kita sebagai seorang anak manusia juga harus menyadari gitu bahwa kita harus memperlakukan orang tua kita dengan hormat. Betul. Ya. Bukan dengan cara-cara yang tidak memiliki etika gitu dalam menghadapi orang tua. Karena di agama kita aja seorang anak mengucapkan hus aja sama orang tuanya gitu. Sama orang tuanya yang sudah lansia. Itu Tuhan marah sekali. Ya. Karena di agama manapun pasti mengajarkan budi pekerti. Budi pekerti kan pastinya karakter ya. Betul. Ya, sikap itu paling utama dibandingkan hal yang lain, apalagi ke orang tua. Sampai di agama Islam sendiri surga itu di bawah telapak kaki ibu. Iya juga ya. Kalau misalnya kita sudah sadar dari dulu gitu attitude itu penting, ya mungkin udah nggak ada nih sekarang yang korupsi. Benar. Jadi kalau menurut saya sih kita jangan berharap bahwa negara ini, ya negara yang kita cintai ini Indonesia, tidak ada lagi korupsi. Selama gitu kan. Tetapi kita harus fokus terhadap keluarga kita dulu. Ya, kita harus bisa menanamkan attitude atau sikap yang baik kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus. Kalau satu keluarga berhasil menanamkan attitude atau sikap yang baik, ya, dan keluarga yang lain juga berhasil menanamkan attitude atau sikap yang baik, ini akan menjadi efek bola salju. Iya, ini nggak usah bingung-bingung ini saya harus berkontribusi apa untuk negara gitu. Banyak kayak gitu ya, saya harus jadi presiden, ini kan bingung kita ya. Jadi pikirkan dulu aja orang yang terdekat, yaitu keluarga kita. Iya betul. Jadi dari sana efeknya kayak sepele sih Pak ya, kayak sepele ngajarin anak ngantri, terus bersih-bersih, terus sopan santun gitu kan. Kayak sepele ya, tapi ternyata efeknya itu sangat sampai ke perekonomian segala gitu kan, sampai ke macam-macam lah gitu seperti itu. Nah itu yang harus menjadi bahan pikir kita, bahwa kalau tidak dari keluarga, anak-anak belajar mengenai sikap atau attitude yang baik, mereka mau belajar dari mana lagi? Ya, karena tidak mungkin gitu kita menyerahkan pendidikan attitude atau sikap yang baik ini kepada orang lain, karena kita lah yang lebih mengenal karakter anak kita, ya, kita lah yang lebih mengenal sifat mereka. Oleh karena itu kita lah yang lebih bertanggung jawab untuk menanamkan pendidikan sikap atau attitude yang baik ini kepada anak-anak kita. Oke. Wah, ternyata pembahasan attitude kayak bahas negara ya. Oh iya. Ini hal yang kadang kita anggap sepele. Iya, tapi ternyata berefek. Ya, tapi dampaknya signifikan. Iya, sampai ke sifat ketika para parlemen rapat gitu kan, ada aja tuh attitude yang dibahas gitu kan. Iya, pernah kan dulu tidur, sampai gitu. Pernah nggak dengar dulu Gus Dur bilang bahwa MPR DPR itu seperti taman kanak-kanak. Gimana tuh bahasanya Pak ya? Karena mereka itu senang ribut sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak dapat menyikapi pendapat orang lain itu dengan baik. Akhirnya ya begitu. Bayangin orang-orang dewasa berantem sendiri, gitu. Bukan berantem mulut, berantem fisik juga. Makanya disebut Gus Dur seperti taman kanak-kanak. Nah, kalau saya sih melihatnya masa kecilnya kurang bahagia. Mereka mungkin masa kecilnya ketika perjuangan Pak. Belum bisa ngapa-ngapain mereka.
Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Kayaknya ada sesi selanjutnya nih, attitude nih, kayaknya beberapa hal yang harus kita bahas lagi apa ya mengenai attitude, atau misalnya kita akan kembangkan pada segmen yang lain dengan judul yang berbeda gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Doni untuk siang hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Dan semoga bermanfaat buat semuanya. Dan sampai jumpa di Beyond Education segmen selanjutnya. Sampai jumpa.